Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Kelembagaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang ekonomi kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi. Kelompok 7 terdiri dari saya, Retno Dwi Wulandari, Aris Ahyu Rohmawati, dan Dwiko Aulia Rahman Sinulingga. Kemudian, pembahasan yang akan kami bahas di sini yang pertama, pendekatan statis spesialisasi, yang kedua, pendekatan dinamis perubahan teknologi, yang ketiga, hierarki dan struktur kepemilikan korporasi, dan yang keempat, tata kelola perusahaan dan restrukturasi korporasi. Pendekatan statis spesialisasi. Salah satu model pertumbuhan ekonomi yang paling populer adalah fungsi produksi seperti yang dikenalkan oleh Hardomer dan Solow. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi itu utamanya difokuskan kepada faktor-faktor produksi yaitu stok modal dan tenaga kerja. Produk nasional bruto pada level nasional menjadi ukuran dari pendeskripsian fungsi produksi untuk hubungan antara tenaga kerja dan stok modal. Sedangkan untuk perusahaan, fungsi produksi tersebut mengabstraksikan seberapa banyak peningkatan pada output yang akan dihasilkan jika terjadi adanya jumlah tenaga kerja dan stok modal yang digunakan itu meningkat. Tetapi faktor produksi yang lainnya itu dianggap tetap. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh variabel makro, di antaranya ada tabungan, investasi, dan penduduk. Hubungan ketiganya yaitu apabila tingkat tabungan di suatu negara itu meningkat atau tinggi, tingkat investasinya akan meningkat pula. Dan peningkatan investasi tersebut akan menyebabkan tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja. Sebagai akibat dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja adalah meningkatnya output di negara tersebut. Sehingga peningkatan output ini akan menjadi sumber dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian, pada tahap ini, pertumbuhan itu dilakukan tanpa adanya perubahan atau peningkatan pada teknologi yang disebut sebagai pertumbuhan kasus statis atau statis case. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi atau sebagai sumber dari pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pembagian tenaga kerja. Jadi, tidak ada unsur teknologi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam tahap pendekatan statis spesialisasi ini. Contoh yaitu pada perusahaan pembuat sepeda motor, maka akan ada dua kemungkinan model pembagian kerja yang dilakukan. Yang pertama, seorang pekerja itu diminta merakit sepeda motor dari mulai awal sampai akhir. Yang kedua, perusahaan membagi pembuatan sepeda motor tersebut menjadi 3 bagian, yaitu dari pembuatan kerangka, pemasangan perlengkapan sepeda, dan pengecekan akhir. Oleh karena itu, seorang pekerja hanya dituntut untuk menguasai pekerjaan berdasarkan bagiannya masing-masing. Ilustrasi tersebut menerangkan bahwa efisiensi dan produktivitas tidak harus dilakukan dengan menambah sumber daya maupun mengubah teknologi, tetapi cukup dengan pembagian kerja atau spesialisasi. Di sini terdapat kurva kemungkinan produksi. Penjelasannya, andaikan suatu negara hanya memproduksi 2 barang X dan Y, garis kurva merupakan batas ekonomi di mana menggambarkan batas maksimal produksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia. Titik-titik yang berada pada garis kurva tersebut, yaitu titik B, merupakan yang paling efisien
karena ekonomi sudah memanfaatkan sumber daya secara penuh dan membuat seluruh pertukaran yang dianggap penting tanpa harus mengubah teknologi. Bila perekonomian berada di dalam kurva atau pada titik A, berarti perekonomian tersebut tidak efisien karena salah satu faktor produksi, yaitu antara stok modal ataupun tenaga kerja, itu tidak digunakan secara maksimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang diperoleh melalui kenaikan derajat spesialisasi dan pembagian tenaga kerja atau division of labor. Tugas terpenting yang harus dikerjakan agar muncul spesialisasi adalah menciptakan kelembagaan yang efisien. Bagaimanakah cara menciptakan kelembagaan yang efisien? Indikator efisien kelembagaan itu sendiri bisa dilihat dari tinggi atau rendahnya dari biaya transaksi. Semakin rendah biaya transaksi yang muncul dari kegiatan atau transaksi ekonomi, berarti menunjukkan kelembagaan tersebut semakin efisien. Dan sebaliknya, jika semakin tinggi biaya transaksi yang muncul dari kegiatan ekonomi, berarti menunjukkan kelembagaan tersebut semakin tidak efisien. Pendekatan dinamis atau pendekatan teknologi. Pada pendekatan dinamis, proses produksi barang dan jasa dipengaruhi oleh inovasi dan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, teknologi menjadi faktor penting dalam fungsi produksi. Teknologi dimasukkan ke dalam fungsi penting produksi bersama dengan modal, tenaga kerja, dan tanah. Dalam teori pertumbuhan baru, model pertumbuhan dinamis mendesain pertumbuhan ekonomi yang bisa menangkap peran ilmu pengetahuan untuk mempercepat inovasi dan perubahan teknologi. Operasional fungsi kelembagaan dalam pendekatan dinamis agak berbeda dengan pertumbuhan statis. Kelembagaan dalam pendekatan dinamis diharapkan bisa mengubah perilaku organisasi, khususnya pada level perusahaan. Hal ini memerlukan pembaruan dan penelitian secara terus-menerus, tetapi di negara berkembang aspek ini masih sangat rendah untuk dilakukan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh negara berkembang adalah membenahi sektor pendidikan. Diasumsikan perekonomian berjalan secara efisien, maka akan ada dua jalur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama dengan menambah jumlah sumber daya di dalam perekonomian. Jika di dalam suatu proses produksi jumlah input mengalami peningkatan, maka jumlah output pun akan mengalami peningkatan. Tipe pertumbuhan ini disebut dengan tipe pertumbuhan ekstensif. Yang kedua, jika peningkatan produktivitas sumber daya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas sumber daya tersebut merupakan hasil dari perbaikan teknologi. Tipe pertumbuhan ini adalah tipe pertumbuhan intensif. Dengan adanya peningkatan teknologi, efisien perekonomian akan meningkat. Perbaikan teknologi akan menyebabkan proses produksi dan konsumsi akan meningkat pula, sehingga masyarakat akan memproduksi dan mengkonsumsi lebih banyak dari sebelumnya. Namun bagaimana caranya teknologi ini bisa meningkat dari waktu ke waktu? Yang pertama, negara harus mempercepat dan memperkuat kreativitas manusia. Negara bisa memberikan kebebasan kepada masyarakat atau perusahaan-perusahaan untuk bereksperimen dengan ide-ide baru yang mereka miliki, sehingga bisa menemukan teknologi-teknologi maupun inovasi baru. Yang kedua, mengupayakan pasar modal berfungsi dengan baik. Ketika melakukan penelitian, masyarakat enggan menanggung risiko yang mereka hadapi. Risiko tersebut dapat berupa biaya yang mahal. Ketika masyarakat mengalami kesulitan pendanaan untuk mengembangkan ide mereka, di sini lembaga keuangan berperan penting. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kompetitif sehingga para perilaku ekonomi akan berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi dan memperbaiki produk mereka. Perkenalkan, nama saya Aris Ayu Rohmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki dan struktur kepemilikan korporasi, di mana dalam tuntutan pengorganisasian yang
yang memfasilitasi kerjasama, perlu dilakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui proses spesialisasi. Kemudian agar organisasi ekonomi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya dua hal, yaitu pengukuran produktivitas input dan pengukuran penghargaan. Masalah pengukuran kadang-kadang dapat dilakukan melalui pertukaran produk dalam pasar kompetitif, karena dalam banyak situasi pasar akan menghasilkan korelasi yang positif antara penghargaan dan produktivitas. Selanjutnya, Skalik menganggap perusahaan sebagai suatu kombinasi dari 3 mekanisme organisasi, yaitu yang pertama, pasar internal dengan pertukaran, merujuk kepada motivasi pekerja dalam struktur insentif. Yang kedua, yaitu mekanisme pemerintah, yakni komando, menyebabkan perusahaan layaknya pulau kekuasaan yang dapat menggantikan pasar. Artinya, perusahaan dalam batas-batas tertentu mempunyai otoritas untuk memutuskan kemauannya tanpa harus didikte atau diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, yaitu mekanisme kebiasaan, melihat perusahaan semacam suku kecil dengan peran sosial yang saling menutup dan melekat dalam pembagian kerja. Proses inilah yang kemudian membumbuhkan kebudayaan korporasi. Selanjutnya, dalam praktek organisasi ekonomi yang lebih konkret, Hage dan Finsterbusch mengidentifikasikan 4 model organisasi yang efektif dalam penerapannya atau untuk penerapannya. Yang pertama yaitu model birokrasi mekanik, yang kedua model profesional organik, yang ketiga model kerajinan tradisional, yang keempat model perpaduan organik dan mekanik. Kemudian dalam pandangan makro, salah satu isu utama dalam perusahaan adalah masalah kepemilikan. Pilihan antara publik dan pribadi tergantung pada bagaimana pola kepemilikan yang berbeda mempengaruhi insentif untuk mengantarkan kualitas non-kontrak ini. Konsep efisiensi di sini dimaksudkan untuk menggabungkan sepenuhnya nilai kualitas sosial. Ada 2 jenis insentif investasi, untuk mengurangi biaya dan untuk memperbaiki kualitas atau membuat inovasi. Kemudian, pembahasan terakhir dari kelompok kami yaitu mengenai tata kelola perusahaan dan restrukturasi korporasi. Dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, perusahaan dilihat sebagai struktur tata kelola menggantikan pandangan dari aliran neoklasik yang menempatkan perusahaan sebagai fungsi produksi. Kuantitas input terspesifikasi di dalam pendekatan aliran neoklasik, yaitu kuantitas input yang ditentukan oleh teknologi. Teknologi itu sendiri merupakan faktor eksogen dari proses produksi. Sedangkan dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, stok input itu dipengaruhi oleh perilaku para pemilik modal. Terdapat 3 faktor yang terlibat dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama ada independensi direksi, yang kedua ada kepemilikan lembaga, dan kehadiran pemegang saham mayoritas. Dari ketiga faktor tersebut dilihat sebagai variabel kunci yang mempengaruhi implementasi tata kelola korporasi. Kemudian ada isu tata kelola korporasi. Isu tata kelola korporasi akan terjadi dalam suatu organisasi bila mana terjadi kemunculan dari 2 kondisi. Yang pertama, masalah tentang agensi, mungkin dari pemilik, manajer, pekerja, atau bahkan bisa dari konsumen. Yang kedua, biaya transaksi, yaitu bila masalah agensi tidak dapat dilakukan melalui kontrak. Di dalam konteks tata kelola korporasi,
Salah satu isu penting adalah tentang mekanisme untuk mengontrol manajemen. Adapun mekanisme untuk mengontrol manajemen yang terdapat dalam tata kelola korporasi terdiri dari 5 model. Yang pertama, model komisaris. Yang kedua, model perjuangan perwakilan. Yang ketiga, model pemegang saham besar. Yang keempat, model pengambil alihan paksa. Dan yang terakhir, model struktur keuangan. Yang pertama, ada model komisaris. Pemegang saham memilih komisaris bertindak mewakili kepentingan mereka, dan badan ini sebaliknya memonitor manajemen puncak dan meratifikasi keputusan penting. Dalam kasus yang ekstrim, badan ini juga terdiri dari eksekutif dan direktur non-eksekutif yang orang luar. Kedua, model perjuangan perwakilan. Tentu saja, jika kinerja anggota komisaris cukup buruk, maka pemegang saham dapat menggantikannya. Yang ketiga, model pemegang saham besar. Pemegang saham kecil memiliki sedikit insentif untuk memonitor manajemen atau meluncurkan model perjuangan perwakilan. Ada yang keempat, model pengambil alihan paksa. Pengambil alihan paksa pada prinsipnya merupakan mekanisme yang jauh lebih kuat untuk mendisiplinkan manajemen, karena model ini memungkinkan seseorang yang berhasil mengidentifikasi kinerja perusahaan kurang baik bakal mendapatkan penghargaan yang besar. Terakhir, model struktur keuangan. Sumber disiplin lain yang penting bagi manajer adalah adanya insentif yang diberikan melalui struktur keuangan korporasi, khususnya pilihan perusahaan dalam melakukan utang. Itu sekiranya yang dapat kelompok kami sampaikan tentang ekonomi kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi dalam mata kuliah ekonomi kelembagaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.